Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Krisnaningsih, SE MSEI. Saya adalah dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Tridharma Perguruan Tinggi merupakan tugas yang wajib dilaksanakan oleh setiap dosen dengan penuh tanggung jawab dan komitmen untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Tugas Tridharma Perguruan Tinggi tersebut yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Pengajaran yang akan saya sampaikan pada PDD UKTPT kali ini yaitu pengajaran yang sudah saya laksanakan pada Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah tahun ajaran 2023-2024 untuk semester 7 dengan beban SKS yaitu 3 SKS dalam waktu pembelajaran sebanyak 16 pertemuan atau 16 minggu. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah merupakan mata kuliah inti keilmuan profil utama yang terdiri dari teori dan praktis tentang manajemen pembiayaan di bank syariah. Sistem pembelajaran yang kami terapkan pada mata kuliah ini adalah blended learning, yaitu perkuliahan yang menggabungkan tatap muka di kelas dan penggunaan teknologi virtual dengan media pembelajaran e-learning serta aplikasi pembelajaran berbasis website analisismurabaha.com untuk menganalisa 5C, calon nasabah pembiayaan. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu Student Center Learning yang berfokus pada mahasiswa yang bertujuan mendorong keaktifan mahasiswa di kelas, memaksimalkan pola pikir analitik mahasiswa dalam melihat risiko pembiayaan, mengkonsep jenis dan akad pembiayaan bank syariah, menambah pengalaman belajar mahasiswa dengan studi kasus dalam menganalisa calon nasabah pembiayaan menggunakan aplikasi website analisismurabaha.com. Metode Student Center Learning yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi terstruktur, diskusi grup, studi kasus kontekstual, dan presentasi. Materi dan media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa 1. Materi berbentuk visual seperti RPS dan PPT. 2. Materi audio visual seperti video. Dan aplikasi berbasis website analisismurabaha.com untuk analisa 5C calon nasabah pembiayaan bank syariah. Untuk membantu proses pembelajaran, mahasiswa dapat mengakses secara daring fasilitas e-learning melalui website akademik.umsida.ac.id/e-learning. Mahasiswa dapat menggunakan e-learning untuk mendapatkan materi perkuliahan seperti RPS, penugasan dosen, dan unggah tugas secara terintegrasi. Pencapaian CPL Prodi Perbankan Syariah dilakukan dengan 3 unsur, yaitu A. Unsur inti, yaitu sikap yang harus dimiliki mahasiswa. B. Merupakan pengetahuan, dan C. adalah keterampilan. CPL pada mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah yaitu A2. Menunjukkan kontribusi dalam keilmuan, perilaku, bertanggung jawab, dan empatik yang didasari dengan nilai moral, etika Pancasila, dan kewarganegaraan, serta menghargai perbedaan dengan memegang prinsip nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat. B2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi ilmu, yaitu agama Islam dan sains, terutama dalam ilmu ekonomi Islam dan ekonomi umum. Menguasai secara mendalam teori dasar ekonomi Islam dalam kerangka mikro dan makroekonomi dilandasi nilai-nilai Islam.
C1. Mampu menerapkan fungsi manajemen secara komprehensif, menganalisis resiko dan investasi pada lembaga keuangan dan perbankan syariah. C3. Mampu menganalisis resiko yang ada di perbankan syariah. Mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi pada sikap, knowledge, dan skill mahasiswa dengan capaian pembelajaran sebagai berikut. CPMK 1. Mahasiswa memahami tujuan, definisi manajemen pembiayaan bank syariah. CPMK 2. Mahasiswa memahami konsep manajemen pembiayaan bank syariah. CPMK 3. Mahasiswa memahami kegiatan mitigasi risiko dalam pembiayaan bank syariah. CPMK 4. Mahasiswa memahami langkah analisa pembiayaan calon nasabah bank syariah. CPMK 5. Mahasiswa memahami mekanisme perhitungan margin, nisbah, ujroh, berbagai jenis pembiayaan. Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan pada mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah yaitu sub CPMK 1, mahasiswa memahami tujuan, definisi manajemen pembiayaan bank syariah. Sub CPMK 2, mahasiswa memahami konsep atau alur pembiayaan bank syariah. CPMK 3, mahasiswa memahami jenis dan produk pembiayaan bank syariah. CPMK 4. Mahasiswa memahami posisi pembiayaan pada neraca keuangan bank syariah. Sub CPMK 5. Mahasiswa memahami kegiatan mitigasi risiko dalam pembiayaan bank syariah. Sub CPMK 6. Mahasiswa memahami langkah analisa 5C pembiayaan calon nasabah bank syariah. Sub CPMK 7. Mahasiswa memahami tata cara penanganan pembiayaan bermasalah atau restrukturisasi. Sub CPMK 8. Mahasiswa memahami tata cara penagihan pembiayaan bermasalah. Bahan ajar dan materi pada mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah yaitu pertama, definisi dan konsep manajemen pembiayaan bank syariah. Kedua, jenis dan skema pembiayaan bank syariah. 3. Akad pembiayaan bank syariah. 4. Mitigasi resiko pembiayaan bank syariah. 5. Proses bisnis pembiayaan bank syariah. 6. Langkah analisa 5C pembiayaan calon nasabah bank syariah. 7. Prinsip dan kualitas pembiayaan bank syariah. 8. Proses penanggulangan pembiayaan bermasalah. Penilaian pada mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah kali ini mencakup tugas terstruktur dengan bobot 30%, UTS, ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, partisipasi aktif 15%, dan kehadiran 10%. Demikian Bapak Ibu reviewer sertifikasi dosen. Berikut adalah penjabaran RPS Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bersama-sama akan belajar di kelas ya. Kita akan membahas pertemuan ke-13 di mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah, yaitu tentang mitigasi resiko pembiayaan di bank syariah. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis dan akad yang ada di pembiayaan, ya, yang ada di bank syariah. Ya, pembiayaan yang ada di bank syariah itu jenisnya apa saja, kemudian akadnya apa saja. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-13, itu kita akan membahas resiko apa aja yang akan terjadi, yang mungkin terjadi pada pembiayaan bank syariah, yaitu dengan cara
mitigasi resiko pembiayaan bank syariah dengan menggunakan analisa pembiayaan murabaha 5C yang meliputi capacity, capital, collateral, distribution of economy. Jadi kenapa analisa pembiayaan murabaha? Karena ada yang tahu? Memitigasi risiko yang kemungkinan tidak terjadi. Betul. Jadi resiko-resiko yang banyak terjadi di pembiayaan itu kita bisa cegah. Karena apa? Pembiayaan bank syariah itu merupakan pendapatan terbesar di bank syariah. Sekaligus memiliki resiko Yang besar pula. paling besar di bank syariah. Sehingga bank itu perlu meminimalisir dengan cara mitigasi. Mitigasi itu mencari kemungkinan kesalahan itu, ya, kemungkinan kredit macet, kredit nasabah itu tidak terbayar atau menunggak. Ya, jadi untuk mencegahnya kita harus mitigasi resiko-resiko tersebut dan kita cari cara untuk meminimalisir atau mengatasi resiko tersebut. Ya, karena resiko itu adalah kerugian yang belum terjadi. Kalau kerugian itu sudah terjadi, kerugian berupa materi yang ada di bank itu sudah terjadi. Kalau resiko adalah kemungkinan kerugian yang belum terjadi, sehingga penting kita untuk mencegah kerugian tersebut dengan cara analisa pembiayaan murabaha. Karena pembiayaan murabaha merupakan pembiayaan terbesar hampir di semua bank syariah di Indonesia. Itu pembiayaan murabaha paling besar, persentasenya adalah 70% ke atas. Jadi dari total pembiayaan semua ada pembiayaan tijaroh, ya, pembiayaan jual beli, pembiayaan sirkah, kerjasama, musyarakah mudharabah itu, kemudian tijaroh, ya, kemudian kawat, yang paling mendominasi itu murabaha daripada salam maupun istisna, meskipun jenisnya sama-sama jual beli. Ya, baik. Slide selanjutnya. Nah, kenapa ada analisa pembiayaan? Kenapa kita harus menganalisa calon nasabah pembiayaan sebelum pembiayaan itu kita cairkan atau kita berikan? Kenapa? Kira-kira? Untuk mitigasi risiko kemungkinan nasabah itu gagal bayar. Kenapa harus dianalisa untuk mitigasi risiko? Yang kedua, mungkin gagal bayar, gitu ya. Yang kedua, ya untuk memastikan bahwa nasabah itu mampu untuk bayar, ya, kemudian bayarnya sampai selesai. Karena kalau murabaha, ya, seperti KPR itu biayanya bisa sampai 30 tahun, 15 tahun, 30 tahun, sehingga kita perlu menganalisa apakah nasabah itu mampu membayar sampai dengan 15 tahun, 30 tahun ke depan. Ya, betul ya, salah satunya adalah untuk mencegah atau mitigasi resiko gagal bayar. Nah, mitigasi resiko itu apa? Mitigasi resiko sendiri itu merupakan serangkaian tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak negatif dari resiko yang mungkin terjadi, sehingga mampu meminimalisir resiko. Jadi resiko yang harusnya 20 kita bisa tekan sampai dengan 10%, ditekan lagi 5%, ya. Jadi aman pembiayaan dana yang kita berikan ke orang lain, ke nasabah itu kembali lagi ke bank syariah plus profit dari asuransi. Kemudian resiko itu tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi ada upaya untuk memperkecil dan terkendali seperti yang saya sampaikan tadi, ya, risikonya 20 kita tekan lagi 10, kalau bisa kita tekan lagi 2%, 5%,
Gitu ya teman-teman ya. Nah, ternyata mitigasi resiko itu sudah ada di aturan OJK. OJK sudah membuat peraturan tentang mitigasi resiko, yaitu dengan cara self assessment. Bank harus melakukan self assessment. OJK mewajibkan tiap bank melakukan penilaian sendiri secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif dengan menggunakan beberapa pendekatan. Jadi OJK memang sudah mewajibkan untuk bank itu melakukan penilaian sendiri, baik secara berkala, kemudian melakukan perbaikan diri sendiri, ya. Nah, dengan cara apa, Bu? Mereka self assessment bank syariah itu salah satunya dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, prinsip menganalisa calon nasabah pembiayaan dengan 5C yang tadi kita sebutkan di awal, ya. Nah, prudential banking atau prinsip kehati-hatian, yaitu bank itu harus menjalankan operasional secara hati-hati. Itu di semua lingkup kalau yang ini, mau di front line, di teller, ya, di customer service, kemudian di back office, itu semua harus prinsip kehati-hatian, ya. Kehati-hatian itu bagaimana? Data yang diinput harus sesuai dengan realnya. Contoh nasabah kalau di teller, nasabah setor 200 harus diinput 200 sesuai dengan nomor rekeningnya, nomor tabungannya, gitu ya. Secara hati-hati, gitu. Sama dengan yang ada di pembiayaan, harus kita analisa dengan hati-hati, apalagi kita atau bank itu memberikan uang ke nasabah, ya, uang bank itu diberikan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, makanya harus hati-hati dalam menganalisa. Nah, karena tidak hanya dihubungkan dengan kewajiban bank, ya, kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, tetapi juga kedudukan bank yang istimewa dalam masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua. Ya, jadi bank sistem moneter itu adalah bank perantara nih antara masyarakat yang punya kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana, dengan cara menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat juga dengan pembiayaan. Nah, proses ini harus dijaga baik-baik oleh bank agar masyarakat itu tetap percaya untuk menabung di bank. Kemudian bank baru menyalurkannya kepada pembiayaan. Kalau masyarakat tidak percaya pada bank, maka tidak akan ada penghimpunan dana. Akhirnya efeknya tidak ada pembiayaan atau pembiayaannya yang disalurkan kepada masyarakat berkurang. Begitu ya. Nah, resiko apa sih yang ada dalam pembiayaan? Ini adalah resiko-resiko pembiayaan berdasarkan riset. Ternyata risiko yang paling besar yang ada di pembiayaan di bank syariah itu adalah 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah analisis pembiayaan yang keliru. Analisa animasinya keliru, disebabkan oleh banyak faktor. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian 2, kreatif accounting, penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan. Jadi laporan keuangan itu dibuat tidak real sesuai kondisi perusahaan. Karena laporan keuangan itu buatan manusia, bisa dikreatifkan, di-create, diubah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan. Harusnya seumpamanya labanya dia 10 juta, tapi diganti jadi 100 juta labanya. Nah, itu kan berbahaya sekali, mempengaruhi kemampuan langsung.
Yang ketiga adalah karakter nasabah, yaitu karakter nasabah berhubungan dengan personality nasabah calon pembiayaan, ya. Baik, nah, Ibu, bagaimana caranya mitigasi resiko, mencegah resiko yang tadi 3 tadi, ya, yaitu dengan cara pertama adalah dual kontrol, yaitu kontrol antara sesama analis dengan pimpinan. Ya. Dual kontrol itu kalau analis sama analis, maka analisnya harus 2. Di semua pembiayaan bank syariah konvensional itu harus ada 2 analis minimal, boleh 3 dan selanjutnya. Kenapa? Karena jika analis satu salah, maka analis 2-nya yang menegur, ya, atau menyarankan, gitu ya. Terus yang tanggung jawab juga 2 orang. Jadi validitas datanya lebih akurat, gitu. Ya analis 1 orang. Yang kedua, teknologi digital untuk analisa pembiayaan. Jadi kalau di bank-bank syariah teman-teman yang sudah besar, ini pasti sudah ada. Karena apa? Analisa 5C instrumennya tentunya banyak sekali. Kalau dikerjakan manual, banyak kesalahan. Maka harus ada biasanya aplikasi teknologi informasi untuk memudahkan analis input data yang lebih cepat jadinya. Yang ketiga, analis harus paham laporan keuangan. Nah, ini hal penting. Menurut OJK, analis pembiayaan itu harus di-training. Karena tidak semua analis itu dari akuntansi jurusannya. Dari akuntansi pun aja harus di-training lagi sesuai dengan peraturan OJK. Ya. Karena apalagi untuk pembiayaan syirkah usaha itu laporan keuangannya perusahaan itu banyak sekali yang harus dihitung rasio-rasio likuiditas, profitabilitas, ya, repayment capacity. Nah, ini analis harus paham. Ya. Kemudian yang keempat, kontrol pimpinan dan pembiayaan, analis pembiayaan dengan cara limit. Jadi ada namanya senior analis dan junior analis. Junior analis tidak boleh menganalisa pembiayaan nominalnya besar seperti 1.500.000.000 karena pengalamannya jam terbangnya belum tinggi, jadi resiko salahnya tinggi, maka harus didampingi oleh senior analis, gitu. Ya. Nah, kreatif accounting yang tadi ya, penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan mendesakan. Banyak teman-teman praktek-praktek ya, nasabah menginginkan pembiayaan 500 juta, kemudian merubah laporan keuangannya agar bisa dapat 500 juta. Itu banyak. Nah, bagaimana cara mitigasi resikonya? Yaitu analis harus paham laporan keuangan lagi. Caranya gimana tuh? Dilihat rekening tabungannya. Apakah rekening tabungannya menggambarkan pendapatan 100 juta? Kalau pendapatannya hanya 10 juta, 15 nanti nggak mungkin dia lembanya pendapatannya 100 juta. Harus ditolak nasabah seperti itu, teman-teman. Ya. Yang kedua, teknologi digital untuk analis pembiayaan. Ini mempermudah analis untuk input rasio-rasio, ya, laporan keuangan. Yang ketiga, kontrol lagi, limit. Tetap analis harus dikontrol oleh pimpinan dan senior analis, ya. Nah, karakter nasabah ini yang terakhir juga merupakan hal penting, yaitu karakter nasabah, menggambarkan personality nasabah. Bagaimana cara kita melihat, ya, karena nasabah itu ada 2 tipe, ya, resikonya adalah nasabah manipulatif, nipu, berbohong. Contohnya tadi ya, dia bilang penghasilannya 100 juta, ternyata kita cek tabungannya mutasi rekeningnya hanya 10 juta, 15 juta. Nah, itu nasabah manipulatif kita nggak boleh memberikan pembiayaan karena resikonya dia menunggak itu sudah tinggi, apalagi gagal bayar, gitu ya. Kemudian data palsu, ya.
perusahaan yang diberikan kita palsu, itu sudah pasti kita nggak boleh memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut, betul ya? Nah, mitigasi resiko sama, harus dual analis senior dan junior, karena sudah punya pengalaman menganalisa laporan keuangan. Jadi tahu ini laporan keuangan yang segitu banyak ternyata dimanipulasi dengan cara dilihat rekening tabungan, dihubungi klien, customer, dan supplier, ternyata bohong semua. Nah, itu ya. Yang kedua adalah verifikasi yang mendalam, karena laporan keuangan itu harus banyak ya teman-teman, laporan berupa neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan modal. Jadi harus dilihat lebih dalam, dianalisa lebih dalam. Ya. Nah, ini adalah proses bisnis pembiayaan prabaha, yaitu form pengajuan pembiayaan itu dilakukan oleh staff marketing, kemudian naik ke analis pembiayaan untuk dianalisa dan diverifikasi ya datanya apakah betul. Kemudian yang ketiga analisa jaminan. Yang keempat adanya rekomendasi analis. Berapa sih rekomendasi analis ini sesuai dengan pembiayaan nasabah, kemudian akad pembiayaan, lalu pencairan pembiayaan, kemudian monitoring agar nasabah itu bayarnya tepat waktu. Gitu. Nah, sudah selesai. Ada pertanyaan teman-teman dari sini? Boleh Bu. Ya. Yang di slide sebelumnya Pak Sutana. Baik. Nah, di sini kan ada beberapa bagian yang dilakukan oleh seorang analis. Apakah ketika step by step satu persatu ini dilakukan satu orang analis atau ada bagiannya masing-masing Bu? Baik, di beberapa bank itu tergantung kebijakan bank ya. Jadi ada bank syariah itu yang sendiri-sendiri. Ini sendiri, step 2 sendiri, step 3 sendiri, step 4 sendiri, step 5 sendiri. Itu ada yang terkoordinir sesuai bagiannya. Ada juga yang satu orang. Seperti biasanya di bank BUMD. Bank BUMD itu satu orang bertanggung jawab atas satu pembiayaan. Ada lagi teman-teman? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan untuk hari ini ya, pertemuan ke-13. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Analisa pembiayaan sebagai langkah mitigasi risiko dan kewajiban self assessment dari OJK ya, untuk menghindari pembiayaan yang menunggak hingga gagal bayar. Poin 5 ya. Kemudian langkah-langkah proses mitigasi risiko, kemudian proses analisa pembiayaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita ketemu pertemuan berikutnya di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.